Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita merenungkan secara sederhana bacaan Injil pada hari ini, Minggu Paskah ke-6, 9 Mei 2021. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 17. Apa yang bisa kita renungkan dari dalam bacaan Injil ini? Mudah-mudahan kita juga sudah memperhatikan bacaan Injil pada hari ini. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus memberi suatu perintah kepada kita sekalian. Dan perintahnya itu nggak banyak, cuma satu. Hanya satu perintah dari Tuhan Yesus. Dan mudah-mudahan ini sudah kita lakukan dan akan terus kita lakukan dalam kehidupan kita. Perintahnya itu ada di Yohanes bab 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Itu perintahnya. Supaya kita saling mengasihi karena Tuhan sudah mengasihi kita. Karena ini merupakan suatu perintah, maka memang sudah seharusnya lah kita melaksanakan perintah dari Tuhan Yesus. Dan menurut saya, perintah ini adalah perintah yang sangat bagus dan tidak usah kita tawar-tawar lagi. Tinggal kita melakukannya dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan Yesus memberi perintah seperti ini? Dan apa akibatnya bila kita, atau apa manfaatnya kalau kita melaksanakan perintah dari Tuhan Yesus ini? Ada dua hal yang menurut saya disampaikan oleh Tuhan Yesus bila kita melaksanakan perintah mengasihi sesama. Pertama, kalau kita menuruti perintah Tuhan, maka kita akan tinggal di dalam kasih Tuhan. Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Kita akan tinggal dalam sumber kasih, sumber cinta itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan akhirnya dalam kehidupan kita ini, kita mendapatkan mengalami kasih dari Tuhan. Ini yang penting dalam kehidupan kita. Kita sungguh tinggal di dalam kasih Tuhan, dan disitulah kita mengalami kasih Tuhan yang begitu luar biasa kepada kita sekalian. Kasih dari Tuhan itu sangat penting dalam hidup ini. Supaya kita digerakkan itu. Supaya kita ini sungguh menyadari bahwa Tuhan yang saya ikuti, Yesus yang saya ikuti itu adalah Yesus Tuhan yang memperhatikan saya, memperhatikan kita sekalian. Dan keperluan kita dipenuhi oleh Tuhan, di mana Tuhan itu memberikan kasih-Nya kepada kita dan kita alami itu kasih Tuhan. Kita tidak akan kehabisan, kekurangan kasih dari Tuhan. Maka dari itu, ikutilah, laksanakanlah perintah dari Tuhan Yesus, supaya kita ini selalu tinggal di dalam kasih-Nya. Selalu mendapatkan kasih yang luar biasa, yang mengagumkan dari Tuhan Yesus. Kedua, kalau kita menuruti perintah dari Tuhan ini, maka semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Tuhan Yesus menyampaikan perintah ini, perintah untuk mengasihi, supaya dengan melaksanakan perintah dari Tuhan Yesus, dan kita bisa melakukan kasih kepada sesama kita, maka sukacitaku menjadi penuh. Maka kita akan mengalami kepenuhan sukacita dari Tuhan Yesus.
Kalau kita menuruti perintah dari Tuhan Yesus, kita hidup di dalam kasih Tuhan yang membuat kita berada dalam pegangan Tuhan, dalam lingkup Tuhan, dalam kuasa Tuhan, dan membuat kita bersukacita. Jangan, menurut saya begini, jangan kita ini menjadi susah hati kalau orang itu tidak mengasihi saya, mengasihi kita. Ada kalanya orang itu uring-uringan. Ya, kenapa dia itu tidak mengasihi saya? Menurut saya ini adalah hal yang biasa. Enggak jadi masalah. Enggak usah dipikirkan. Apakah orang itu mencintai atau mengasihi kita? Itu enggak penting. Menurut saya yang penting itu adalah satu, kita mengalami kasih dari Tuhan dan kita tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Tuhan itu kita sadari adalah Tuhan yang mengasihi kita. Kedua, yang penting adalah saya bisa mengasihi orang lain, bisa mengasihi sesama. Itu yang penting. Nggak usah mengejar, kamu harus mengasihi saya. Tidak usah mementingkan, kamu harus mencintai saya. Ya, kalau ada orang yang mengasihi Anda bersyukur. Kalau ada orang yang mencintai Anda juga bersyukur. Tapi yang penting adalah saya mendapatkan kasih dari Tuhan, saya bisa berbuat kasih dari Tuhan kepada orang lain, dan itulah dia yang membuat saya bersukacita. Saya bersukacita karena Tuhan mengasihi saya dan saya bisa berbuat kasih. Saya juga bersukacita karena ada saja dalam kehidupan ini orang-orang yang tidak mengasihi saya. Sukacita dari Tuhan tidak akan mengganggu cinta kasih saya kepada orang lain. Apakah orang lain itu mengasihi saya? Tidak membuat sukacita saya menjadi luntur, menjadi berkurang. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, mari dalam kehidupan ini kita tetap fokus mengikuti perintah dari Tuhan Yesus yang sungguh membuat kita berada dalam kasih Tuhan, membuat kita penuh dengan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.